Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1601 sampai tahun 1605. Aku terlalu lelah. Guchen awalnya berencana untuk membantu, tetapi sekarang Cao Nianzu hanyalah ikan di atas talenan, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mereka. Selama keluarga Gu mengirim seseorang untuk ikut campur, membantu merebut kembali rumah pertanian itu akan sangat mudah. Tetapi Tian Yuxiao langsung menolak, jadi dia tidak bisa memaksanya. Kapan kita berangkat? Guchen menepuk bahunya dan bertanya dengan bingung. Tian Yuxiao melihat jam. Sudah sore, dan malam mulai tiba, ayo berangkat sekarang. Kita bisa sampai di pegunungan Qilian sebelum fajar. Kota Anji berjarak hampir 700 km dari pegunungan Qilian. Jika dia sendirian, dia bisa menempuhnya dalam satu malam. Namun, ia masih memiliki ratusan orang di belakangnya, dan tidak semua orang memiliki kekuatan kultivator alam transformasi mortal tingkat puncak. Mereka semua menghadapi pengalaman nyaris mati, dan mereka tidak memiliki cukup stamina untuk terus melintasi gunung bersamanya. Tunggu sebentar. Guchen berbalik dan berjalan ke bank terdekat. Ia basah kuyup. Ponselnya tidak dapat digunakan, dan hanya kartu identitas dan kartu banknya yang masih berfungsi. Ia menarik 20.000 yuan dan menyerahkannya kepada Tian Yuxiao. Ini dia. Melihat 20.000 yuan itu, Tian Yuxiao tampak curiga, mengapa kau memberiku uang? Ia mungkin berpikir Guchen sedang membayar gajinya, karena klan pertanian membantunya menghancurkan klan dewa, dianggap sebagai perbuatan terpuji. Kau tidak benar-benar berencana memimpin ratusan orang kembali ke pertanian, kan? Jaraknya lebih dari 700 km, dan kau tidak bisa lewat jalan raya, kau harus menyeberangi hutan, mungkin akan memakan waktu setengah bulan hanya untuk berjalan kaki. Jangan sampai mati di sana sebelum kau sampai kembali ke Gunung Qilian. Guchen menyelipkan 20.000 yuan ke tangan Tian Yuxiao, ambillah. Tapi, mereka juga tidak bisa membeli tiket. Tian Yuxiao merentangkan tangannya dengan pasrah. 300.000. Orang di pertanian itu hidup hampir sepenuhnya terisolasi, tidak satu pun dari mereka memiliki kartu identitas, mereka hidup seperti penduduk tidak terdaftar. Sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah meninggalkan Gunung Qilian, tempat terjauh yang pernah mereka kunjungi hanyalah kota atau ibu kota kabupaten. Kota Anji adalah kota besar di mata mereka, siapa yang pernah melihat jalanan seramai ini? Ratusan orang berdiri tegak di pinggir jalan, banyak orang yang lewat, melihat begitu banyak orang berdiri begitu tertib, mengira mereka sedang berlatih sesuatu. Aku akan mengaturnya, kata Guchen sambil tersenyum tipis. Kemudian, ia mengeluarkan seruling dari sakunya. Di pusat kota yang ramai ini, ia memainkan melodi yang indah dengan serulingnya. Meskipun cabang 5 nada dan 6 hukum relatif jarang di utara, cabang ini tentu ada di ibu kota provinsi ini. Hanya 5 menit kemudian, seorang pria gemuk berjas dan berdasi, mengenakan cincin emas besar, berjalan ke arah mereka. Cheng Kun, ketua cabang kota Anji. Selamat datang, Tuan. Kata pria parubaya berjas itu dengan hormat, mengepalkan tangannya dan membungkuk. Guchen melirik sekeliling. Kedai kopi, pinggir jalan, warung barbeque, petugas keamanan Wanda, hampir semua orang melihat ke arah ini. Jika ia tidak salah, orang-orang ini berasal dari cabang 5 nada dan 6 hukum kota Anji. Apakah semua orang ini milikmu? Tanya Guchen dengan tenang. Ya. Karena identitas mereka, untuk memastikan keselamatan Anda di kota Anji, Tuan, mereka tidak dapat melapor ke sini untuk sementara waktu. Jelas Cheng Kun. Sebenarnya, Guchen dan kelompoknya telah diperhatikan sejak kedatangan pertama mereka di kota Anji. Karena kekhawatiran tentang identitas mereka, mereka belum melakukan kontak, tetapi mereka terus memantau pergerakan Guchen dan menyampaikan informasi kepada Jiangsu Qiuyu. Guchen telah memperhatikan seseorang mengawasinya selama kunjungan terakhirnya ke kota Anji, tetapi dia tidak menyelidiki masalah itu, berpikir mungkin itu seseorang dari kelompok 5 nada dan 6 hukum. Siapkan 10 bas untuk mereka pergi ke Yecheng di pegunungan Qilian. Kata Guchen pelan kepada Cheng Kun. Begitu mereka tiba di Yecheng, memasuki pegunungan Qilian tidak akan memakan waktu lama. Oke, aku akan segera meminta seseorang mengaturnya. Setelah mengatakan itu, Cheng Kun dengan cepat pergi ke samping untuk menelepon. Tak lama kemudian, dia mendapat pemberitahuan bahwa 10 bas wisata telah diberangkatkan dan diparkir di depan. Terima kasih. Setelah aku selesai bekerja di pertanian, mari kita minum-minum. Tian Yuxiao mengangkat tangannya dan menepuk bahunya dengan lembut. Guchen juga tersenyum tenang, apakah aku mendengarnya dengan benar? Bukan kompetisi, tapi minum-minum. Kakak bercanda. Setelah bertukar beberapa basa-basi, bas di depan membunyikan klakson untuk mendesak mereka. Baiklah, pergilah. Jika kau tidak sanggup, jangan lupa kirim surat ke Jiangsu dan minta bantuan saya.
Gu Chen melambaikan tangannya sambil menoleh ke belakang. Setelah mengantar begitu banyak orang dari rumah pertanian, Cheng Kun akhirnya berbalik untuk menerima Gu Chen dan rombongannya. Hari sudah larut, sekitar pukul 10 malam, dan rombongan itu kelelahan setelah beberapa hari di pegunungan. Mereka hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Sesampainya di Hotel Bintang 5, Cheng Kun membawa mereka ke lantai atas tanpa perlu melakukan check-in di meja resepsionis. Tunggu, bukankah kita perlu mendaftar? Tanya Gu Chen, bingung. Cheng Kun mengangguk sedikit, hotel ini milik Ratu Suara. Dia menginstruksikan kami untuk mengatur kamar terbaik untuk kalian. Tidak perlu mendaftar. Hotel Bintang 5 ini. Semuanya miliknya, ya. Gu Chen sedikit terkejut. Sejak kapan wanita ini mengembangkan bisnisnya sampai ke utara? Hotel ini memiliki lebih dari 30 lantai. Bangunan ini saja sudah luar biasa, belum lagi dekorasinya. Tapi itu hal kedua. Yang terpenting adalah hotel ini berhasil mendapatkan peringkat bintang 5. Gu Chen semakin merasa. Kemampuan dan keterampilan wanita ini sulit dipercaya. Sepertinya sejak kedatangan mereka di kota Anji, setiap gerakan mereka berada di bawah kendali Qi Yuyue. Ponsel Gu Chen sudah lama rusak karena air, dan dia tidak bisa menghubungi siapapun. Namun Qi Yuyue masih berhasil melacak pergerakan dan informasinya. Wanita ini benar-benar menakutkan. Saat Gu Chen masih terkejut, suara marah seorang pria terdengar dari restoran di depan. Dia mengumpat dengan lancar dalam bahasa Inggris, dan bahasanya sangat kasar. Gu Chen berhenti dan melirik ke arah sana. Seorang pelayan wanita diam-diam dimarahi, kepalanya tertunduk. Meskipun dia tidak mengerti bahasanya, dia tahu pria itu sedang mengumpatnya. Apakah kamu bahkan tidak bisa memasak steak? Rasanya sama sekali tidak seperti yang aku inginkan. Ganti. Hotel terbaik di kota Anji, tidak bisakah koki ini membuat masakan yang sesuai dengan cita rasa kampung halaman saya? Gu Chen meliriknya sekilas, lalu menoleh ke Cheng Kun dan bertanya pelan, siapa orang itu? Namanya Yan Jimping, seorang pengusaha dari Singapura. Dia bilang dia berencana untuk berinvestasi di pabrik perangkat keras di kota Anji, tetapi kesepakatannya belum final. Baru-baru ini dia menginap di hotel kami, dan dia selalu mengeluh hampir setiap kali makan, bersikeras bahwa steak kita tidak sesuai dengan seleranya. Kata Cheng Kun sambil tersenyum tipis. Berapa output dan skala pabrik perangkat kerasnya? Saya tidak tahu angka pastinya, tetapi dia berencana untuk berinvestasi 5 miliar dolar AS. Itu pasti kesepakatan yang sangat besar. 5 miliar dolar AS. Dia tidak takut dengan 5 miliar dolar AS, tetapi malah merasa bahwa orang ini mungkin adalah klien besar. Bawa aku ke dapurmu, kata Gu Chen dengan nada tenang. Cheng Kun sudah cukup memahami niatnya dan dengan cepat berkata, Ketua Sekte, tidak perlu Anda memasak untuknya secara pribadi, kan? Bawa saja aku ke sana. Aku ingin melihat seberapa pilih-pilih selera orang ini. Kemudian, dia menatap Lan Wancheng dan berkata dengan lembut, tolong bantu aku. Belikan aku sebungkus mie instan. Baik, Kakak Chen. Cheng Kun tampak gelisah, ini. Apakah kita harus meminta izin Ratu Suara? Apakah aku perlu meminta izinnya untuk apapun yang kulakukan? Gu Chen menatapnya tajam dan berkata dengan kesal. Tidak, tidak. Tentu saja tidak perlu. Cheng Kun buru-buru menyeka keringat di dahinya dan tersenyum getir. Jadi terkadang, kesan Gu Chen terhadap Qi Yuyue sebenarnya cukup kontradiktif. Ketika Qi Yuyue dapat mengatur semuanya dengan sempurna, dia merasa bahwa memiliki wanita yang cerdas seperti itu yang mendukungnya di balik layar membuat segalanya jauh lebih mudah. Tetapi semua orang lain harus meminta izin Qi Yuyue untuk segalanya. Apakah organisasi ini miliknya atau milik Gu Chen? Cheng Kun mungkin menyadari bahwa dia telah salah bicara dan terus meminta maaf kepada Gu Chen. Dia tampaknya tidak peduli dengan detail itu dan melangkah ke dapur. Saat dia masuk, dia mendengar orang-orang bergosip tentang pria cerewet di luar. Serius, apakah pria ini bahkan tahu cara makan steak? Tepat sekali. Dia terus bilang steak kita tidak cukup enak, tapi dia tetap memesan steak setiap hari. Kita membuatnya persis sesuai spesifikasinya, dan dia masih mengeluh. Dia sangat banyak menuntut. Apakah orang kaya suka bersikap begitu sulit? Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada yang mau memasak untuknya lagi. Melihat Cheng Kun dan rombongannya masuk, koki di pintu langsung batuk, dan kelompok di belakangnya terdiam, tidak berani lagi melanjutkan diskusi mereka. Siapkan sepotong daging sapi, kata Gu Chen dengan tenang. Kepala koki melirik Cheng Kun, dan melihat Cheng Kun menatapnya, dia segera bertanya dengan suara rendah, apakah Anda ingin Wagyu A5, steak tomahawk, atau daging sapi snowflake? Daging sapi beku juga boleh. Beku? Ini. Ambil saja. Tuan Gu akan memasak sendiri hidangan daging sapi untuk Tuan Yan di luar, jadi kalian semua perlu belajar darinya. Kata Cheng Kun dengan kesal. Mendengar ini, banyak koki menyeringai. Mereka menggunakan daging sapi Wagyu berkualitas tinggi,
tetapi pria itu masih saja mengkritik mereka, mengatakan bahwa kota Anji tidak bisa membuat steak yang diinginkannya, dan bahkan memutuskan untuk berhenti berinvestasi di pabrik perangkat keras di sana. Pak, maafkan kekasaran saya, tetapi dia bahkan tidak perlu makan daging sapi beku. Dia bisa tahu hanya dengan melihatnya. Ketika kita menggunakan daging sapi berkualitas tinggi, setidaknya dia bisa mencicipinya. Jika Anda menggunakan daging sapi beku, dia bisa tahu ada yang salah hanya dengan mencium baunya. Kata kepala koki dengan senyum tak berdaya. Tetapi Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, kalian semua hanya membiarkan pelanggan membimbing kalian dengan insting. Kalian tidak akan pernah membuat rasa yang benar-benar diinginkannya. Mungkin, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang diinginkannya. Saudara Chen, saya percaya. Pada saat ini, Lan Wancheng masuk dari luar, membawa sebungkus mie instan Master Kong. Kelompok itu menyaksikan Gu Chen mencairkan daging sapi beku, memotongnya menjadi beberapa bagian, menumisnya sebentar dengan daun bawang, lalu menyajikannya di piring. Bahkan para koki pun menggelengkan kepala. Masakan Gu Chen hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Biasa. Terlalu biasa. Apalagi menghadapi pelanggan yang begitu pilih-pilih, bahkan orang biasa pun mungkin tidak nafsu makan daging sapi seperti ini. Setelah membuat tumis daging sapi dengan daun bawang, dia menyalakan sebatang kayu apel dan menutup daging sapi di dalam wadah, membiarkan asap kayu bertahan selama beberapa menit. Mungkin ini satu-satunya bagian dari hidangan yang terlihat agak layak. Setidaknya dia tahu cara menggunakan kayu apel untuk meningkatkan aroma. Langkah terakhir, dan langkah yang paling penting. Gu Chen melarutkan bumbu mie instan dalam sedikit air lalu menuangkan saus langsung ke daging sapi. Menggunakan bumbu mie instan sebagai saus. Bukankah ini agak terlalu murahan? Kepala koki bertanya dengan jijik. Lagi pula, saya tidak akan mengantarkannya, kalau tidak orang akan berpikir saya yang membuat hidangan ini. Hotel bintang 5 yang menggunakan daging sapi beku untuk steak adalah satu hal, tetapi menggunakan paket sup mie instan murah untuk sausnya. Jika kabar ini tersebar, reputasi restoran akan hancur. Aku akan mengantarkannya sendiri, kata Gu Chen pelan setelah meletakkan daging sapi ke dalam mangkuk. Bahkan sebelum ia meninggalkan dapur dengan hidangan itu, para koki tak kuasa menahan tawa, mungkin menunggu untuk melihat Gu Chen mempermalukan dirinya sendiri. Di dalam restoran hotel, Cheng Kun memberi isyarat kepada pelayan yang sedang dimarahi untuk pergi, dan kemudian hanya Gu Chen yang membawa daging sapi murah itu ke atas. Di mata banyak orang sukses, daging sapi beku tidak layak disajikan kepada mereka. Para koki dan sekelompok pelayan di dapur menyaksikan kejadian itu dari pinggir lapangan. Apa kau pikir orang itu akan memakannya? Mau makan pantatku? Orang ini seorang penikmat kuliner. Dia bisa tahu hanya dari baunya jenis steak apa itu, seberapa segar, dan dari mana asalnya. Daging sapi beku tidak memiliki kualitas segar dan empuk itu. Dia bisa tahu hanya dari baunya. Apakah kamu percaya bahwa dalam waktu kurang dari 10 detik, Tuan Yan mungkin akan membanting tinjunya ke meja dan berteriak-teriak kepada orang-orang? Semua orang melihat Gu Chen meletakkan piringnya dan duduk tepat di seberang Tuan Yan. Pria itu kemudian membuka piringnya, mencium aroma daging sapi, dan tanpa diduga mulai memakannya dengan garpu. Dan bukan hanya itu. Dia terus memasukkannya ke dalam mulutnya, melahapnya. Para koki yang diam-diam mengawasi di belakangnya langsung tercengang. Mereka menggunakan daging sapi wagyu berkualitas tinggi, daging sapi marmer, bahkan steak tomahawk, dan pria itu tampaknya tidak terlalu menyukainya. Gu Chen, di sisi lain, melahap hidangan daging sapi tumis asap kayu apel dengan daun bawang, ditambah kuah mie instan. Tidak hanya itu, tetapi setelah selesai, dia menjilat piring hingga bersih, membuatnya hampir bersinar. Akhirnya, tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Gu Chen dan Yan Jimping di meja, tetapi yang terakhir mengeluarkan kontrak dan bersikeras agar Gu Chen menandatangani sesuatu. Setelah selesai makan dan naik ke kamarnya dengan puas, Cheng Kun dan rombongan Lan Wancheng segera datang setelah ia pergi. Melihat piring yang telah dijilat bersih, Cheng Kun bertanya dengan heran, "Tuan, apa yang dia tanda tangani dengan Anda?" Dia bersikeras membeli resep hidangan ini seharga 3 miliar. Gu Chen melihat cek dan kontrak di tangannya dan tak kuasa menahan senyum masam, uang orang asing memang mudah didapatkan. Semua orang. Jika pihak lain tahu bahwa hidangan ini dibuat dengan daging sapi beku yang paling tidak disukainya dan sebungkus bumbu mie instan Master Kong seharga 2 yuan, apakah dia akan menyesalinya? Oh, benar. Dia bilang dia sudah memutuskan untuk memulai pembangunan pabrik, tetapi satu-satunya permintaannya adalah dia bisa makan daging sapi seperti ini di sini setiap hari. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh. Cheng Kun dan rombongan besar koki top saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan rasa malu dan aib yang tak terlukiskan. Bahan-bahan kelas atas dan metode memasak terbaik tidak menarik bagi mereka. Mereka mudah merasa puas dengan makanan beku dan sebungkus mie instan. Apakah ini mudah atau sulit untuk dihadapi? Yang terpenting,
Hidangan Gu Chen meyakinkan pihak lain untuk berinvestasi dalam membangun pabrik di kota Anji, yang secara langsung menyelesaikan sejumlah besar masalah ketenaga kerjaan. Setelah menyelesaikan masalah restoran, Cheng Kun memimpin Gu Chen dan yang lainnya ke suite presiden di lantai 26, yang pada dasarnya adalah apartemen 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu tempat semua orang bisa tinggal bersama. Mungkin tidak ada yang mengerti mengapa Gu Chen ikut campur dalam masalah ini saat ini. Apakah benar-benar untuk membantu kota Anji menarik investasi besar itu? Jelas. Tidak sepenuhnya. Bahkan jika visi Gu Chen sangat tinggi dan pikirannya sepenuhnya untuk negara dan rakyatnya, pasti ada sedikit motif pribadi. Seseorang yang bisa mendapatkan 5 miliar dolar AS sekaligus pasti sangat kaya atau sangat berkuasa. Kebetulan mereka ingin berinvestasi dalam sebuah proyek di kota Anji, dan Gu Chen kebetulan kurang memiliki pengaruh di wilayah utara. 5 nada dan 6 hukum memiliki jangkauan nasional bahkan global, tetapi kebanyakan orang hanya mengetahui keberadaan ratu musik dan jarang melihat ketua paviliun surgawi. Gu Chen tidak meragukan Qiu Yue. Dia hanya ingin merencanakan masa depannya dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Yan Jinping menginvestasikan 5 miliar dolar AS untuk membangun pabrik perangkat keras di kota Anji. Semua orang tahu bahwa baja dan kaca Xiaoguo memimpin dunia dalam hal kualitas. Untuk melakukan investasi sebesar itu di utara, bukankah dia membutuhkan mitra yang kuat untuk menyelesaikannya? Memang, benar ada keluarga kaya dan bangsawan di kota Anji, tetapi di utara, mungkin hanya ada satu keluarga bangsawan sejati. Keluarga Murong. Jika dia ingin memperluas bisnisnya di utara, dia tidak punya pilihan selain mendapatkan dukungan keluarga Murong. Ukuran keluarga bangsawan di kota Anji terbatas. Investasi 5 miliar dolar AS mungkin tidak dapat sepenuhnya diwujudkan oleh para bangsawan setempat. Oleh karena itu, Yan Jinping jelas harus menemukan cara untuk memenangkan hati kekuatan yang lebih besar. Kota Anji sangat dekat dengan kota Fengtian, hanya beberapa jam perjalanan dengan mobil. Lingkup pengaruh keluarga Murong meliputi seluruh wilayah utara. Belum lagi letaknya yang sangat dekat, bahkan jika lebih terpencil sekalipun, mereka dapat melindungi Anda hanya dengan satu kata. Kau tidak hanya mencoba memenangkan hati pria itu untuk makan malam, kan? Memasuki ruangan. Ji Sixuan mengikuti di belakang, merangkul lengannya, dan berkata pelan. Gu Chen, berjalan di depan, perlahan berbalik dan meliriknya, tersenyum tenang, terkadang, melihat sesuatu tanpa mengatakannya adalah suatu kebajikan. Ketika keduanya berselisih, Ji Sixuan sebenarnya telah pergi ke Jiangsu, menyamar sebagai Gu Chen, untuk mencari Qiu Yue, dan langsung mengusulkan agar Qiu Yue bergabung dengannya. Jika Qiu Yue berganti pihak, keluarga Gu pasti akan kalah. Meskipun Gu Yanzi memiliki pengaruhnya sendiri di utara, urusan internal keluarga Gu akan kacau. Semua orang tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan Gu Chen bergantung pada Qiu Yue. Pengaruhnya mencapai setidaknya 60%, jadi terkadang bukan karena Gu Chen terlalu pelit atau tidak percaya, tetapi karena lingkup pengaruh Qiu Yue terlalu luas. Qiu Yue mengerahkan pengaruhnya di selatan, sementara Gu Chen juga memiliki bisnis di berbagai bagian selatan sebagai penyeimbang. Chen Yue dan Sang Guanying adalah individu yang telah dipersiapkan Gu Chen untuk menyeimbangkan Qiu Yue di masa depan. Keduanya dipromosikan secara pribadi oleh Qiu Yue, sehingga terkadang Gu Chen bertanya-tanya apakah ia terlalu banyak berpikir, sementara di lain waktu ia merasa semua yang telah dilakukannya benar-benar diperlukan. Front Selatan sebagian besar telah terbentuk, dan Bairuyu di kota Aurus Hai dapat memberikan dukungan signifikan dalam hal pengaruh, sehingga kekuatan Qiu Yue agak terbatas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih dari 20 tahun yang lalu, Gu Yanzi dan Su Wanyu mengembangkan bisnis mereka masing-masing di utara dan selatan, dengan markas besar 5 dan 6 hukum yang terletak di Shanghai, baru-baru ini pindah ke Jiangsu. Sebagian besar pengaruh paviliun surgawi berada di selatan, memastikan pergerakan Gu Chen yang tidak terhalang melalui provinsi-provinsi selatan. Meskipun Gu Yanzi memiliki ratusan ribu pasukan di utara, mereka ditempatkan di dekat pegunungan Qilian, menghadapi keluarga Chao, Wang, Situ, dan Kong. Oleh karena itu, jika Gu Chen ingin membangun keseimbangan dengan 5 nada 6 hukum di utara, hanya keluarga Ye dan Murong yang tersisa. Dia sangat mengenal Qiu Yue. Dia sangat ambisius. Dia hanya mengagumi orang-orang yang jauh lebih unggul darinya. Jika suatu hari dia mengetahui bahwa Gu Chen dimanipulasi olehnya, sulit untuk menjamin bahwa wanita ini tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Sekarang ada proyek besar di utara. Jika Gu Chen bisa terlibat dalam proyek itu dan mendapatkan saham di dalamnya, dia bisa diam-diam mengirim orang untuk ditempatkan di utara. Bahkan, dia tidak hanya bermain melawan putra-putra keluarga berpengaruh seperti Kong Muhong dan Chao Kun. Yang terpenting, dia juga bermain melawan Qiu Yue. Tidak ada wanita yang menyukai pria yang lebih rendah darinya. Mungkin dia terus-menerus menguji Gu Chen, mencoba menentukan apakah pria ini layak untuk terus dibantu. Dia sangat setia padamu. Apakah perlu waspada? Tanya Ji Sixuan, sedikit bingung. Gu Chen menepuk bahunya, sebelum ini,
Aku selalu mengira kau sangat setia kepada klan dewa. Tidak ada yang namanya kesetiaan abadi di dunia ini. Semuanya berawal dari kenyataan bahwa harga pengkhianatan tidak cukup tinggi. Sementara Qiu Yue membantunya, Gu Chen juga diam-diam memperbaiki dirinya sendiri, tidak berdiam diri di zona nyamannya menunggu kematian, atau menyerahkan kekuasaan kepadanya. Yang lain memasuki suite hotel, dengan cepat mengambil kamar mereka dan beristirahat dengan nyaman. Setelah menyelesaikan masalah klan dewa, semua orang merasa lega. Karena itu, kewaspadaan mereka menurun, dan mereka tidur lebih awal untuk bersiap tidur. Mereka yang memiliki pacar tentu saja menghabiskan waktu berjam-jam di telepon. Orang-orang seperti Zuo Sandu dan Lan Wancheng, setelah menetap di hotel, bergegas turun untuk membeli telepon baru. Telepon itu tidak dapat digunakan, tetapi kartu SIM masih dapat digunakan setelah direndam dalam air dan dikeringkan, jadi mereka mulai mengobrol di telepon di kamar mereka. Awalnya, 3 kamar sudah lebih dari cukup untuk 5 orang, tetapi Ji Sixuan baru saja bergabung, dan tidak pasti apakah dia akan tetap tinggal dan bekerja untuk Gu Chen di masa depan. Selain itu, hubungannya dengan Zuo Sandu agak rumit. Dia sebelumnya mengatakan bahwa jika ada kesempatan, mereka harus bertarung habis-habisan. Mengatakan bahwa meskipun biasanya semua orang merasa nyaman bersama, tidur di ranjang yang sama akan sangat canggung. Jadi Gu Chen mengatur agar Zuo Sandu dan Lan Wancheng, yang suka menelepon, berbagi kamar, Li Qing berbagi kamar, dan Ji Sixuan berbagi kamar. Gu Chen sendiri akan tidur di sofa di ruang tamu. Kau tidur di sofa? Itu tidak bisa. Lan Wancheng menggelengkan kepalanya berulang kali, kesal. Jika kakak iparku tahu, aku tidak akan bisa menjelaskan. Tapi aku dan Sandu akan menelepon nanti, dan kesehatan Li Qing selalu agak lemah, jadi. Ji Sixuan tidak bodoh. Bukankah pria ini secara halus menyindirnya? Aku akan tidur di luar. Kasur hotel terlalu empuk. Aku tidak terbiasa. Splak. Lan Wancheng bertepuk tangan dengan gembira, kalau begitu sudah diputuskan. Omong kosong. Siapa yang memutuskan, kau atau aku? Gu Chen menamparkan kepalanya, baiklah, semuanya kembali ke kamar masing-masing dan tidur. Yang butuh istirahat, istirahatlah. Yang perlu menelepon, teleponlah. Kita akan kembali ke kota Fengtian besok. Di malam hari, setelah memesan banyak barbecue, semua orang kenyang dan puas sebelum kembali ke kamar mereka. Para pria, ketika mereka tidak punya pacar, mereka tidak akan mengeluarkan suara meskipun terluka, tetapi setelah punya pacar, mereka akan senang mengobrol di telepon dengan pacar mereka meskipun hanya mendapat luka kecil. Terutama selama masa bulan madu, mereka tidak pernah merasa cukup mengobrol di telepon. Setelah mereka kembali ke kamar mereka, Gu Chen berbaring di sofa, memegang telepon baru yang baru saja dibeli Cheng Kun. Cheng Kun adalah orang kepercayaan Qiu Yue, dan pasti akan mengirimkan semua informasi ke Jiangsu, meskipun dia tahu itu semua untuk kebaikannya sendiri. Tetapi yang paling tidak disukai Gu Chen adalah seseorang yang mengklaim pengawasan itu untuk kebaikannya sendiri. Benar saja, setelah membuka kemasan telepon Huawei yang baru dibeli, dia dengan cepat mengeluarkan gantungan kuncinya. Tersembunyi di dalamnya adalah sebuah chip kecil, seukuran kartu SIM. Sebagian besar ponsel saat ini menggunakan dual SIM, jadi setelah memasukkan kartu SIM asli, dia memasukkan chipnya. Seluruh ponsel langsung mulai memperbarui dan menyusun ulang sistemnya. Memang ada perangkat lunak di dalam ponsel yang dapat menguping panggilan dan tidak dapat dihapus. Dia sudah terbiasa dengan trik semacam ini. Dia akan memeriksa semuanya, bukan hanya ponsel, tetapi bahkan makanan dan minuman. Dunia sekarang damai setelah Zhao Wuliang meninggal di antara para dewa. Jelas. Tidak. Meskipun Gu Chen tidak secara langsung melawan para dewa, masih banyak yang ingin membunuhnya. Orang-orang harus berhati-hati. Sementara itu, di kantor manajer umum. Sejak Gu Chen dan yang lainnya naik ke atas, Cheng Kun telah melaporkan semua hal di kota Anji kepada Qiu Yue di Jiangsu. Ini termasuk pesanan makanan yang baru saja Gu Chen pesan di kamarnya. Nona Qiu, ketua pavilion baru saja meminta saya untuk membelikannya ponsel. Saya diam-diam menyuruh seseorang memasang pembaca, pemancar pesan di dalamnya. Ini tidak hanya memberitahu saya siapa yang dia hubungi setiap hari, tetapi juga apa yang dia telusuri. Cheng Kun terkekeh nakal di telepon rumah. Qiu Yue memang telah mengatakan sebelumnya bahwa begitu Gu Chen dan yang lainnya tiba di kota Anji, mereka harus segera melapor kepadanya jika terjadi sesuatu. Dia mungkin tidak jelas bagi banyak orang di komunitas 5 nada dan 6 sajak. Qiu Yu menginstruksikan Cheng Kun untuk selalu melaporkan keberadaan Gu Chen, dengan tujuan mengetahui segalanya untuk menyusun strategi dan memenangkan pertempuran dari jauh. Namun, Cheng Kun salah menafsirkan ini sebagai Qiu Yu yang berebut kekuasaan dengan Gu Chen, menginginkan semua informasinya untuk mengendalikannya. Siapa yang menyuruhmu memata-matai? Kata Qiu Yu dengan suara kasar. Merasakan perubahan nada, Cheng Kun dengan cepat menjelaskan, Aku hanya ingin mengetahui pergerakan ketua pavilion dengan lebih jelas agar aku bisa segera melaporkannya kepadamu. Tahukah kau orang seperti apa yang mati paling cepat?
Qiuyu mendesah pelan di ujung telepon, membuat Cheng Kun merasa seperti ditusuk duri. Orang sepertimu, begitu sok benar dan penuh perhitungan. Kata Qiuyu dingin. Kota Anji tidak bisa menahanmu. Keluar dari 5 nada dan 6 sajak. Ratu Nada, izinkan saya menjelaskan, saya tidak. Tapi tidak peduli bagaimana Cheng Kun menjelaskan, Qiuyu langsung menutup telepon. Kali ini, dia benar-benar menyinggung Qiuyu dan Gu Chen. Awalnya dia mengira menjilat satu pihak saja sudah cukup, tetapi sekarang dia telah menyinggung keduanya. Jadi, orang yang terlalu licik tidak akan berarti banyak. Kecerdasan picik pada akhirnya hanyalah kecerdasan picik. Gu Chen tidak bodoh. Bahkan Qiuyu pun tidak berani memperlakukannya sebagai orang yang mudah ditindas. Apakah dia tidak akan menyadari metode murahan seperti memasang alat penyadap? Di dalam ruangan, Gu Chen dengan cepat mengirim pesan. Dia tidak menggunakan ponselnya selama beberapa hari terakhir, dan sekarang setelah dia menggunakannya, pesan-pesan itu membanjirinya. Dia menerima lebih dari 99 pesan dan panggilan dari Ling Meixue melalui SMS, panggilan, WeChat, dan aplikasi tanpa kontak lainnya. Chen Yue terus bertanya di mana dia berada, dan ketika dia tidak menjawab pertanyaan pribadi, dia mulai bertanya tentang pekerjaan, juga menerima lebih dari 99 pesan. Dia juga menerima banyak pesan dari Zhang Bao, Jiang Ximing, dan Situ Dongfeng, sebagian besar menanyakan kapan Gu Chen akan kembali. Kapan peluncuran produk baru akan dijadwalkan? Hal yang paling keterlaluan bukanlah itu, melainkan Du Niao. Sementara yang lain mengirim pesan, dia langsung mengambil ponselnya, melakukan tidak kurang dari 200 panggilan WeChat dalam beberapa hari terakhir. Dan dia baru saja memasang kartu SIM-nya, dan dia langsung mulai menelepon seolah-olah dia tahu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menelepon Murong Waner kembali. Ponselnya tidak diangkat sejak kartu SIM dipasang. Akhirnya, setelah menutup semua panggilan dan meletakkan ponselnya di meja untuk bersantai dan merokok, ponsel itu berdering lagi. Sialan, apakah ini tidak akan pernah berakhir? Kata Gu Chen, tanpa daya. Dia baru pergi dari Jiangsu selama 10 hari, tetapi rasanya seperti dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Tetapi ketika dia mengangkat teleponnya dan melihat ide penelepon, Gu Chen sedikit mengerutkan kening, ragu-ragu selama beberapa detik, lalu pergi ke balkon untuk menjawab panggilan. Sepertinya aku beruntung. Orang lain menelepon ratusan kali dan tidak menjawab, tetapi kamu langsung menjawabnya di panggilan pertamaku. Qiuyu terkekeh mengejek di ujung telepon. Gu Chen menghisap rokoknya dalam-dalam dan tersenyum tenang. Tentu saja, siapa yang menyuruhmu menjadi ratu suara? Apakah mereka memiliki pengaruh sebesar dirimu? Kata-katanya jelas merupakan ungkapan ketidakpuasannya terhadap beberapa tindakan Qiuyu. Memang benar bahwa seorang wanita itu cerdas dan cakap, tetapi terlalu cerdas dan tidak tahu bagaimana mengendalikan diri adalah sebuah kesalahan. Qiuyu sadar betul bahwa Gu Chen sedang mengamuk, tetapi dia tetap berbicara dengan nada menawannya. Aku sudah berurusan dengan Cheng Kun. Mulai sekarang, dia tidak akan muncul lagi di 5 nada dan 6 hukum. Tuan Muda Gu, kau tidak akan marah padaku, kan? Kenapa aku harus marah? Kau tidak perlu mengatakan apapun tentang ini. Aku bahkan tidak tahu itu bukan idemu. Kata Gu Chen sambil tersenyum menggoda. Lagi pula, kau tidak sebodoh itu. Awalnya, Qiuyu dan Gu Chen cukup akrab. Seringkali tindakan bawahanlah yang mudah menimbulkan kecurigaan. Dulu, Zhao Gou dan Yue Fei memiliki hubungan seperti itu. Jika bawahan tidak memiliki harapan yang begitu tinggi terhadap Yue Fei, maka kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Qiuyu juga membicarakan beberapa perubahan penempatan di Jiangsu setelah dia pergi, serta kegiatan bisnis di ibu kota. Aku lelah. Mari kita bicarakan sisanya saat aku kembali. Kata Gu Chen lembut sambil memegang ponselnya. Hari ini, rencana rahasia ras dewa di Gunung Changbai akhirnya hancur total. Di dalam ruangan, semua orang mendengkur, tetapi dia masih menelepon. Mendengar dia mengatakan dia lelah, Qiuyu terkekeh di ujung telepon. Lemah? Gu Chen cepat membalas, omong kosong. Tubuhku lemah. Aku mengirimimu sesuatu untuk meningkatkan kejantananmu. Ingatlah untuk memeriksanya. Setelah mengatakan itu, dia mendengar suara ciuman di gagang telepon. Begitu dia menutup telepon, Gu Chen menerima foto dan video pendek Qiuyu di ponselnya. Sial! Monster ini! Gu Chen bergumam, sambil membolak-balik foto-foto itu. Saat dia menggulir, darah mulai mengalir dari hidungnya. Begitu aku kembali, aku akan memberi pelajaran pada wanita ini. Bersambung.